Halo semuanya, kami dari SGDA 8 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil student project kami dengan topik AI Afterlife. Sebelumnya perkenalkan saya Nurama Cintami Pratiwi dengan 3 digit NIM terakhir 198 yang akan memandu presentasi pada kali ini. Berikut adalah anggota dari SGDA 8. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ilya Pudang Bisa dengan 3 digit NIM terakhir 181. Hari sekarang saya akan menjelaskan tentang latar belakang SPI kami. Ada beberapa poin-poin penting, yaitu poin pertama, konsep Artificial Intelligence Afterlife atau Digital Afterlife mengeksplorasi penggunaan kecerdasan buatan untuk memperluas kehadiran individu di luar kehidupan fisik mereka. Untuk berikutnya, poin kedua, melibatkan pembuatan avatar atau bot digital yang menyimulasikan kepribadian dan perilaku individu yang telah meninggal dengan menggunakan teknologi AI. Untuk poin berikutnya yang ketiga, diminati karena dapat melestarikan kenangan dan menjaga hubungan setelah kematian. Dan untuk yang poin terakhir, yang poin keempat, konsep ini dapat mempengaruhi proses berduka, berpotensi memberikan penghiburan, atau sebaliknya mempersulit penerimaan atas kehilangan. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Idiana dengan 3 digit yang terakhir 194. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana konsep AI Afterlife. Kemudian, 2. Apa saja manfaat dari AI Afterlife. 3. Apa saja tantangan dan isu etis terkait AI Afterlife. Dan yang keempat adalah bagaimana kaitan AI Afterlife dengan profesionalisme medis. Kemudian, tujuan dan manfaat tulisan. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui konsep AI Afterlife. 2. Untuk mengetahui manfaat dari AI Afterlife. 3. Untuk mengetahui tantangan dan isu etis terkait AI Afterlife. Dan yang keempat adalah untuk memahami kaitan AI Afterlife dengan profesionalisme medis. Terakhir, manfaatnya, di mana manfaat teoritisnya adalah tulisan ini dibuat dengan harapan dapat menambah wawasan, informasi dan pemahaman mengenai penggunaan AI Afterlife dalam bidang kedokteran, serta menjadi kajian pendukung untuk penelitian selanjutnya. Dan terakhir, manfaat praktisnya adalah tulisan yang dibuat dengan harapan dapat menjadi ilmu baru bagi masyarakat untuk memahami penggunaan AI Afterlife di era di mana teknologi memainkan peran yang lebih besar dalam kehidupan kita setelah kematian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Madi Kali Krisna Gautama dengan 3 digit yang terakhir 183. Di sini saya akan melanjutkan ke bab 2 yang dimulai dari definisi dan konsep dari AI Afterlife. Jadi AI Afterlife itu dapat diartikan sebagai penggunaan kecerdasan buatan atau AI untuk mereplikasi individu yang telah meninggal secara digital dan memungkinkan interaksi dengan mereka melalui pemanfaatan informasi yang dihasilkan individu semasa hidup untuk menciptakan representasi digital yang mirip dengan mereka. Istilah ini juga dapat disamakan atau diserupakan dengan istilah digital necromancy yang berarti penggunaan teknologi AI dan robotika untuk mereplikasi atau mensimulasi individu yang telah meninggal. Nah, telah terlihat beberapa upaya yang mencoba untuk menciptakan memorial interaktif atas orang yang sudah meninggal dengan pengembangan teknologi seperti chatbots. Hal ini dilakukan dengan menggunakan konten digital dari orang yang bersangkutan seperti video, foto, ataupun autobiografi lainnya. Penelitian oleh Lakasu dan rekan-rekannya membahas mengenai kemungkinan konsep AI Afterlife berupa main upload. Terminologi ini secara sederhana berarti teknologi yang memungkinkan untuk transfer otak ke dalam bentuk digital. Dalam beberapa pandangan ini dapat dipandang sebagai cara untuk memperpanjang eksistensi, mengatasi ketakutan akan kematian, dan juga mempertahankan warisan pribadi. Dalam hal ini, AI Afterlife telah menciptakan jembatan antara yang hidup dan yang mati. Namun, teknologi ini juga menciptakan berbagai pertanyaan bioetika dan juga mendefinisikan ulang mengenai konsep eksistensi. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Agung Surya dengan 3 digit terakhir 185. Jadi untuk teknologi AI yang mendukung konsep AI Afterlife mencakup beberapa inovasi. Yang utama, yang membuka peluang baru dalam keabadian digital dan keberadaan pasca kematian. Yang pertama ada asisten virtual dan simulasi otak dapat menangkap kepribadian serta kebiasaan individu melalui interaksi menciptakan representasi digital yang mampu berinteraksi setelah kematian mereka. Lalu yang kedua ada AI membantu dalam pengembalian keputusan klinis yang kompleks seperti status resusitasi
dengan menganalisis data pasien secara cepat dan akurat. Lalu yang ketiga ada algoritma AI memprediksi kondisi kardiovaskular seperti serangan jantung dan gangguan irama jantung. Ini memungkinkan intervensi dini yang dapat meningkatkan hasil pasien. Selanjutnya, yang keempat ada antarmuka otak komputer memungkinkan komunikasi langsung antara otak manusia dan komputer yang memungkinkan kontrol perangkat AI dan potensi penyimpangan atau transfer kesadaran manusia. Dan yang terakhir, yang kelima ada asisten AI otonom yang mampu mendiagnosa dan mengobati masalah kesehatan secara mandiri, mendukung perpanjangan hidup dan anti penuaan. Jadi secara kolektif teknologi ini membuka jalan bagi pendekatan inovatif menuju keabadian digital dan potensi pembelajaran serta keberadaan pasca kematian. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya lanjutkan ke teman selanjutnya. Perkenalkan, saya Laura Anissa Bilkis dengan NIM 23025111196 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Manfaat AI Afterlife. Yang pertama, memberikan kesempatan bagi orang-orang yang ditinggalkan untuk terus berinteraksi dengan kenangan dan pengalaman yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal tersebut. Dengan menggunakan informasi digital yang telah dikumpulkan selama hidup seperti email, jurnal, foto, dan video, AI Afterlife dapat membuat replika digital yang mirip dengan individu yang telah meninggal. Ini memungkinkan kerabat dan teman-teman untuk merasakan kehadiran mereka lagi melalui interaksi dengan chatbot atau avatar yang diciptakan. Selanjutnya, sebuah studi oleh Hudson pada tahun 2019 menyoroti bahwa teknologi semacam ini menciptakan memorial interaktif yang memberikan hiburan dan dukungan emosional bagi mereka yang ditinggalkan. Selanjutnya, AI Afterlife juga dapat memfasilitasi proses penyembuhan dan penerimaan terhadap kematian, di mana dalam kebanyakan budaya, kematian seringkali dianggap sebagai pemutusan hubungan yang sulit dan menyakitkan untuk dilakukan. Namun dengan adanya teknologi ini, orang-orang dapat terus berkomunikasi dengan mereka yang telah meninggal dan dapat membantu dalam mempercepat proses penyembuhan dan penerimaan kenyataan bahwa kehidupan seseorang telah berakhir. Yang selanjutnya, teknologi ini membuka diskusi tentang makna eksistensial dan kehidupan setelah kematian. Beberapa pertanyaan filosofis hadir dalam perkembangan teknologi ini, seperti apakah identitas dan kesadaran seseorang dapat dipertahankan melalui replika digital, apa arti kematian dalam konteks keabadian digital, dan pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya merangsang pemikiran filosofis seseorang, tetapi juga membuka jalan bagi perkembangan lebih lanjut penerapan etika dalam bidang teknologi ini. Selanjutnya, di samping manfaat yang diberikan, AI Afterlife juga dapat menghadapi berbagai tantangan etis dan praktis seperti hak privasi dan keamanan data. Karena teknologi ini membutuhkan akses terhadap informasi pribadi individu yang telah meninggal. Terima kasih. Pada tantangan dan isu etis, kami membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah privasi data, yang kedua hak penggunaan data pasien setelah kematian, dan yang terakhir dampak psikologis. Om Swastiastu, perkenalkan saya Bagus Redia Yuliana Natitra dengan NIM 23025111192 dari kelompok SGD 8. Sekarang saya akan menjelaskan secara singkat tentang privasi data. Privasi data, definisi privasi data. Yang pertama ada hak individu, mengendalikan informasi pribadi. Yang kedua, pentingnya kontrol atas pengumpulan, penggunaan, dan pemakaian data tantangan dengan Artificial Intelligence. Artificial Intelligence mengumpulkan dan menganalisis data besar tanpa sepengetahuan pengguna. Artificial Intelligence dapat mengidentifikasikan pola dari data anonim. Kurangnya transparansi algoritma, yaitu ada regulasi GDPR, perlindungan hak individu terhadap penyalahgunaan data. Setelah itu ada tantangan implementasi, terutama dengan Artificial Intelligence Afterlife, dan etika. Data digital tetap ada setelah kematian individu. Pentingnya kebijakan etis untuk pengelolaan data setelah kematian. Desain berpusat pada pengguna. Partisipasi pengguna dalam pengambilan keputusan data. Peningkatan transparansi dan kepercayaan. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Amr Sebastian Cruz dengan 3 digit NIM terakhir 200. Saya akan melanjutkan izin untuk melanjutkan penjelasan
tentang student project di SGDA 8. Jadi saya akan membahas tentang hak penggunaan data pasien setelah kematian. Jadi ada dua aspek yang mendasari, yaitu yang pertama adalah aspek hukum yang dibahas pada Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 pasal yang ke-57, di mana dibahas bahwa hak pasien atas kerahasiaan kondisi kesehatan tetap dihormati bahkan setelah kematian. Lalu pada aspek etika itu dibahas pada Kode Eki pasal yang ke-16 yang mengharuskan dokter untuk menjaga kerahasiaan pasien bahkan setelah meninggal. Dan untuk jurnal yang membahas tentang hak penggunaan data pasien ini ada dua jurnal, yaitu yang pertama adalah Ethical Considerations in the Use of Patient Data After Death, dan membahas tentang penggunaan data yang harus dokter harus mempertimbangkan hak privasi dan persetujuan keluarga atau otoritas yang sah. Dan untuk di Indonesia sendiri ada jurnal Data Privacy and Patient Rights Postmortem. Jadi di situ dibahas bahwa penggunaan data di Indonesia harus sesuai dengan regulasi dan etika dan disetujui secara etis dan hukum. Dan kesimpulannya adalah Indonesia menjaga privasi pasien setelah kematian dengan regulasi dan etika yang ketat. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Panemadi Karina Chandra dengan NIM 23025111187. Berinteraksi dengan versi digital orang yang dicintai dapat memberikan perasaan kedekatan dan membantu menjaga kenangan tetap hidup yang dapat menjadi alat berharga dalam proses berduka. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Medical Internet Research menunjukkan bahwa teknologi semacam ini dapat membantu mengurangi rasa kesepian dan meningkatkan kesejahteraan emosional individu yang berduka. Namun, dampak negatifnya juga signifikan. Ketergantungan pada avatar digital dapat menghambat proses berduka alami dan menerima kematian. Kemudian beberapa orang kesulitan untuk melepaskan secara emosional. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan emosional yang mengganggu keseimbangan mental. Selain itu, pengalaman interaksi dengan AI Afterlife mungkin mengubah atau mendistorsi ingatan asli tentang orang yang telah meninggal, mengaburkan batas antara kenangan nyata dan yang dihasilkan oleh AI, serta menimbulkan kebingungan identitas. Perasaan bersalah dan krisis moral juga sangat mungkin untuk terjadi, terutama jika penggunaan teknologi ini dianggap tidak menghormati memori orang yang telah meninggal. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan kaitannya dengan profesionalisme medis. Di sini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, akurasi dan kompetensi, di mana akurasi dan kompetensi pada AI Afterlife dapat meningkatkan akurasi prediksi kebutuhan perawatan. Dan juga dokter harus memperbaharui keterampilan teknologi. Dan aspek yang kedua ada integritas dan etika, di mana keputusan akhir tetap pada dokter serta memperhatikan aspek humanitas dan menjaga keseimbangan antara teknologi dan interaksi manusia. Aspek yang ketiga, hubungan dokter dan pasien. AI meningkatkan kepercayaan, namun terkadang juga dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap privasi. Dokter juga harus transparan tentang penggunaan AI. Jadi, integritas AI harus seimbang dengan nilai inti medis. Dan dokter harus menjaga kompetensi, integritas, dan empati dalam perawatan akhir kehidupan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Putu Putri April Wulandari Giri dengan 3 digit NIM terakhir 190. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan memberikan contoh kasus, dan berdasarkan dari riset yang kami lakukan, terdapat 2 contoh kasus yang paling cocok digunakan dalam student project kali ini. Jadi yang pertama itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Rajasri Srivastava dan juga Sika tahun 2023 yang menggunakan Generative Pre-Trained Transformer 3 atau GPT-3 untuk memahami kemungkinan komunikasi bantuan AI dalam perawatan paliatif, iman, dan juga kehidupan setelah kematian. Kemudian contoh yang kedua itu adalah penggunaan chatbot yang meniru perilaku berbicara dan menulis seseorang yang sudah meninggal. Kemudian teknologi ini juga disebut dengan deadbot yang memungkinkan komunikasi antara penggunanya dan juga orang yang meninggal melalui medium AI atau Artificial Intelligence itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.
Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ida Bagus Putu Purwaka Danendra dengan NIM 23025112002. Saya di sini sebagai kesimpulan dalam kelompok SGD A8. Di kesimpulan yang saya dapatkan, kemajuan teknologi dalam AI pemrosesan bahasa alami memungkinkan pembuatan avatar digital yang meniru perilaku dan kepribadian individu. Di mana contohnya itu ada Deadbot oleh James Flyhouse, lalu ada Bin 48 oleh Hanson Robotics. Dan manfaat dari kemajuan AI tersebut memberikan kenyamanan emosional bagi keluarga yang ditinggalkan dan juga membantu individu yang mengalami kesedihan berkepanjangan. Lalu untuk tantangan etisnya ada privasi data dan persetujuan penggunaan data setelah kematian, di mana dampak psikologi pada penggunanya seperti kesulitan menerima kehilangan. Untuk dampak pada profesionalisme medis, di mana menjaga martabat dan kehormatan individu yang telah meninggal, pertimbangan etis penting untuk melindungi martabat baik donor maupun penerima data. Sekian, terima kasih. Merupakan referensi yang kami gunakan dalam pembuatan student project pada kali ini. Sekian presentasi student project pada kali ini, kami ucapkan terima kasih.